Shalom saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah Jumat Agung untuk mengenang sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan perjamuan kudus. Dalam situasi khusus karena pandemi virus corona ini, perjamuan kudus akan dilayankan di rumah masing-masing dengan sarana perjamuan kudus yang sudah saudara persiapkan dengan menggunakan tata ibadah khusus. Baik, marilah saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah Jumat Agung ini dengan penuh sukacita, seraya memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1, disalib Yesus di Kalvari. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama mengawali ibadah Jumat Agung kali ini. Kita bersama-sama memasuki waktu teduh. Ibadah Jumat Agung ini kita lakukan berlandaskan cinta Tuhan yang besar bagi dunia yang berdosa, sehingga demi keselamatan dunia, Sang Kristus rela mengorbankan nyawanya. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus merengkuh hidup saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, mari bersama-sama kita mengenang kesengsaraan dan wafatnya Tuhan Yesus Kristus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersamaan dengan pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, mari kita meneladan Sang Kristus yang telah terlebih dulu rela menderita bagi kita. Mari kita meneladan Sang Kristus yang selalu menguatkan kita sebagaimana sabdanya yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayat 13. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita mengenang wafatnya Tuhan Yesus Kristus yang disalib bagi kita dengan bersama-sama mengungkapkan pujian dari Kidung Jemaat 170 bait yang pertama saja. Penuh
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan sumber segala cinta, cinta-Mu yang begitu besar telah membuat hidup kami merasakan keselamatan dan dibaharui. Kami sadar bahwa kami seringkali tak mampu untuk hidup dalam cinta-Mu, karena itu kami mohon ampun jikalau kami lebih menuruti keinginan kami, kesenangan kami ketimbang kami tunduk pada kehendak. Dalam kesadaran akan keterbatasan diri, kami membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu, yang melalui sabda-Mu, yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini, kiranya kami mendapat kekuatan baru, semangat, dan kami dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Inilah kami yang berkumpul dalam ibadah kami di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memampukan kami yang mendengar, dan kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya, sehingga hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan keinginan manusia kami. Inilah doa kami serahkan dengan penuh iman dan pengharapan di dalam nama Sang Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih Tuhan, bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai yang ke-6 yang demikian. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakainya dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga kita dalam keadaan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat kapan biasanya kita merayakan cinta dan kasih sayang? Mungkin sebagian orang menjawab Valentine. Ya, bisa jadi. Karena itu seringkali disebut sebagai hari kasih sayang. Namun bagi kita, menurut saya hari ini, setiap kali kita menghayati Jumat Agung, sebenarnya itu adalah hari perayaan akan cinta dan kasih sayang. Cinta yang besar, cinta yang utuh dan sungguh. Jalan katresnan, jalan cinta. Itulah yang menjadi panggilan dan pilihan Tuhan Yesus. Kalau ditanyakan kira-kira apakah jalan katresnan itu membahagiakan? Apakah jalan cinta itu membuat orang bahagia? Saya yakin kok jawabnya iya. Jalan cinta itu membahagiakan. Karena seringkali orang yang sedang jatuh cinta itu pasti bahagia. Sampai kadang mereka rela melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin. Orang rela untuk berkorban apapun juga demi cinta. Harapannya orang yang dicintainya, orang yang menerima ungkapan cinta itu juga akan merasakan perasaan yang sama, bahagia. Karena itu saudara-saudara, sejak awal kalau kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana diungkapkan bahwa alasan Tuhan Yesus datang ke dunia semata-mata itu karena kasih yang begitu besar, karena cinta yang besar. Untuk apa itu? Supaya orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menerima cintanya itu beroleh hidup yang kekal, bukan kebinasaan. Bukankah ini sesuatu yang membahagiakan?
kebahagiaan itu menular. Orang yang mencintai itu bahagia sehingga melakukan sesuatu yang besar supaya yang dicintainya, menerima cintanya itu juga berbahagia. Karena orang yang berbahagia itu biasanya selalu memiliki dorongan yang kuat untuk berbagi kebahagiaan dengan penuh cinta. Sehingga jalan cinta itu adalah jalan yang membahagiakan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau tadi pertanyaannya adalah apakah jalan katresnan itu membahagiakan? Jawabannya iya. Namun pertanyaan berikutnya, apakah jalan katresnan itu mudah? Apakah jalan katresnan itu gampang? Atau sebaliknya, jalan katresnan itu adalah jalan yang berat, yang tidak mudah. Kira-kira seperti apa jawabannya? Mudah atau enggak? Berat atau ringan? Mungkin kita agak bingung menjawabnya. Oke, saudara-saudara, untuk mencari jawaban itu, saya mengajak kita langsung melihat bagaimana Sang Kristus yang adalah sumber segala cinta itu menghayati, menjalani, dan menghidupi perjalanan cintanya itu. Yohanes mengungkapkan bagaimana orang Yahudi yang begitu dengki terhadap Yesus, mereka menempuh segala cara supaya Yesus disingkirkan, supaya Yesus dibunuh. Siksaan, penderitaan, kesengsaraan adalah dampak yang mengerikan dari orang-orang yang menolak cinta Sang Kristus. Orang-orang yang menolak mendapatkan kasih sayang Yesus. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang ingin hidupnya di hadapan Allah itu tetap kudus. Sampai demi itu Yohanes menjelaskan mereka tidak mau masuk ke gedung pengadilan di mana Yesus dibawa. Semata-mata supaya mereka tidak menajiskan diri dan hidup mereka tetap layak, tetap suci ketika mereka merayakan Paskah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nampak sekali secara tampilan mereka adalah orang-orang yang begitu rohani, orang-orang yang begitu saleh. Namun bagaimana dengan di dalam diri mereka? Kosong. Dalam diri mereka tidak ada cinta. Mereka menjaga diri supaya tetap suci, namun di saat yang sama mereka meneriakkan supaya Yesus disalibkan, Yesus mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, namun rasa cinta itu nampaknya masih tersisa dalam diri seorang Pilatus. Saat ia berusaha jujur dengan mengatakan kepada orang Yahudi yang berkumpul di luar gedung, "Aku tidak mendapati kesalahan padanya." 3 kali Pilatus mengungkapkan itu. Dan 2 ungkapan Pilatus itu kita dapati dalam bacaan kita, ayat 4 dan 6. Namun saudara-saudara, ternyata bagi Pilatus berpihak pada kejujuran, berpihak pada kebenaran itu tidak membuatnya aman. Posisi Pilatus sebagai seorang wali negeri terancam di sana. Karena orang banyak itu kalau tidak dituruti maunya bisa mendemo dan melaporkan kepada kaisar bahwa Pilatus sedang membiarkan seorang yang makar. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, namun jika ia menuruti kemauan orang banyak, Pilatus menuruti untuk menghukum mati Gusti Yesus, kita melihat bahwa ia sendiri mengalami ketakutan. Ayat 8 mengungkapkan itu. Pilatus diadili oleh hati nuraninya sendiri. Yesus ini sebenarnya tidak bersalah. Itu yang berkali-kali diungkapkan oleh Pilatus. Apalagi ketika kemudian orang Yahudi itu mengatakan mengenai kesaksian Yesus bahwa ia adalah anak Allah. Semakin ketakutanlah ia. Namun saudara-saudara, sikap benar dan jujur Pilatus itu akhirnya tumbang juga. Tantangan yang begitu besar
membuat Pilatus ikut memerintahkan supaya prajuritnya menyesah Yesus dan memakaikan mahkota duri pada kepalanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah tantangan yang dihadapi oleh Gusti Yesus berjalan di jalan katresnan. Badai yang bertubi-tubi diterimanya. Kebencian dari orang-orang Yahudi yang ingin menyingkirkan Yesus. Sikap Pilatus yang galau lalu turut menyiksa Tuhan Yesus. Bahkan juga tantangan ditinggalkan sendiri oleh murid-muridnya yang dicintainya dan juga sebelumnya mengaku mencintai dia. Pasal 18 mengungkapkan salah satunya adalah Petrus. Yang sebelumnya begitu gagah, begitu berani, hendak membela Yesus, mengungkapkan bahwa ia akan mengikuti mencintainya, tapi 3 kali ia menyangkali Yesus. Di tengah situasi tantangan dan badai yang begitu besar, adakah Yesus urung melanjutkan perjalanan cintanya? Adakah Yesus berhenti berjalan di jalan cinta itu? Kita menyaksikan tidak. Sebesar apapun badai itu menghadang Yesus, Gusti Yesus berjalan terus, menempuh jalan katresnan. Sekalipun tantangan yang besar, sekalipun jalan yang rumit dan sulit itu harus ia tempuh seorang diri, ia yakin bahwa ia sudah ada di jalan yang benar. Jalan derita Via Dolorosa itu ditempuhnya demi cinta yang besar kepada manusia, kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang tidak mungkin selamat hanya dengan usaha manusia kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jalan cinta itu tidak mengikuti kemana angin di sekitar itu bertiup. Jalan cinta itu tidak kompromi dengan tantangan yang datang. Karena Gusti Yesus tetap berjalan, sekalipun sendirian. Jadi saudara-saudara, kalau pertanyaannya apakah jalan katresnan itu berat? Iya, nggih. Tak pernah mudah, tak pernah murah. Dan Sang Kristus telah melewatinya. Yesus menempuh itu sampai akhir dengan setia. Sekalipun jalan itu sepi, tidak banyak orang-orang yang bersedia tot wingking Gusti mengikuti dia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, meskipun demikian, sekarang jalan yang sama itu menjadi panggilan kita. Sebagai orang-orang yang sudah menerima cinta Tuhan yang besar, kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk berjalan di jalan yang sama. Dipanggil untuk meneladan dia. Tetap berjalan di jalan cinta itu dengan setia dan bahagia. Kita dipanggil untuk senantiasa mencintai Tuhan. Karena hidup yang mencintai Tuhan akan mendorong setiap orang untuk berbagi cinta itu dalam kehidupan. Mungkin orang berkata, duh kok abot ya, berat berada dalam jalan katresnan itu. Sangat tidak mudah. Pancet, iya, memang demikian. Karena itu saudara-saudara, kekuatan manusiawi tak pernah membuat kita mampu melakoninya dengan sempurna. Sehingga setiap kali kita diundang oleh Tuhan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, karena dengan perjamuan ini kita menyatu dengan hidup Sang Kristus. Kita menyatu dengan kekuatan yang dimiliki Gusti Yesus. Sehingga sekalipun tidak mudah untuk hidup setia, untuk hidup benar, hidup berbagi cinta, apalagi di tengah terpaan badai dan tantangan, kita tidak pernah merasakan sendirian. Dia yang pernah melewati jalan sengsara sendirian, dia itu setia sampai akhir. Dialah yang akan menolong kita. Tutwingking dia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup hari-hari ini mungkin tidak mudah bagi banyak orang yang ingin
meneladan Sang Kristus, ingin berjalan di jalan katresnan sebagaimana yang dilewati Kristus. Namun demikian pesannya adalah jangan mundur, jangan pernah menyerah. Tetaplah melangkah maju dan berdiri tegak dalam ketenangan batin, sebagaimana Sang Kristus yang tenang menghadapi tantangan. Dia yang mati di Jumat Agung itu, dia bersama dengan setiap orang yang berjuang untuk setia. Karena itu yakinlah saudara-saudara, sekalipun jalan yang saudara-saudara tempuh untuk berada di jalan Sang Kristus, jalan yang benar, jalan penuh dengan cinta itu sepi, tidak banyak orang yang mengikutinya. Kita tidak pernah sendirian di jalan katresnan. Karena itu ketika kita bersama-sama akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, mari mengingat bahwa sarana perjamuan yang akan kita terima itu melambangkan tubuh dan darah Yesus. Itu artinya ada kekuatan baru yang terus disediakan bagi kita untuk melangkah dalam situasi sesulit apapun itu. Karena itu teruslah setia. Tetaplah tinggal dalam cinta Tuhan. Dan kiranya cinta Tuhan itulah yang memampukan kita menjalani hidup bersama. Hidup yang tutwinking Tuhan. Hidup yang tidak hanya mengikuti kemana angin bertiup, kemana orang banyak berjalan, tapi setia mengikut Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting. Sebab pada Jumat siang itu Kristus telah rela mati demi kehidupan umatnya. Siksa, sengsara, dan penderitaan yang amat sangat itu membuat dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu semua tak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyatalah seperti yang diucapkan Rasul Paulus. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh
oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di hadapan kita saat ini di rumah masing-masing telah tersedia sarana perjamuan kudus yang sudah kita persiapkan. Mari bersama-sama kita mendoakan agar melalui sarana perjamuan kudus yang kita sudah persiapkan ini kita benar-benar bisa menghayati akan kesengsaraan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama berdoa. Tuhan yang maha baik, Engkau adalah sumber kehidupan yang sanggup melakukan karya yang besar. Di hadapan kami semua, di rumah kami masing-masing, telah kami persiapkan sarana perjamuan kudus yang akan kami pakai untuk menghayati akan kematian dan kebangkitan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskannya, agar melalui sarana perjamuan yang biasa, sederhana dan fana ini, kami sungguh-sungguh boleh menghayati akan keselamatan Tuhan dan beroleh kekuatan baru melalui itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari bersama-sama kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerahnya yang sudah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, mari kita bersama-sama menyesali dosa kita dan kita mohon supaya Tuhan melayakkan kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 29. Bait pertama saja. Sekali lagi, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan melalui sarana perjamuan. Mari kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memasuki perjamuan ini dan mengenang peristiwa yang demikian. Ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, lalu Yesus mengucap berkat. Dia memecah-mecahkannya, memberikan kepada para murid-Nya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku dan pengharapan akan kedatangan."
terima. Jika semua sudah mengambil sarana perjamuan, mari mengangkatnya dengan mengingat ketika Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku dan pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan makanlah. Setelah makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu menuangkan anggur ke dalam cawan itu. Dan Yesus memberikan kepada para murid-Nya sambil berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah." Jika saudara-saudara sudah menerima sarana perjamuan, mari dengan penuh sukacita mengangkat sarana perjamuan sambil kita mengingat ketika Yesus berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan minumlah." Saudara-saudara yang kekasih, kita semua sudah menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari bersama-sama undur dari meja perjamuan ini dengan sukacita, sambil kita mengingat firman Tuhan yang demikian. "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia pasal 2 ayat 20. Kiranya berkat Tuhan melalui perjamuan kudus kali ini benar-benar akan menguatkan, menyembuhkan, dan memberkati kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas pelayanan sakramen yang sudah kita terima saat ini, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya yang besar. Ungkapan syukur ini akan bersama-sama kita iringi dengan pujian. Hitung Jemaat 174B, bait yang pertama saja. Bagiku tak salib.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati untuk datang kepada Tuhan menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang mempunyai kehidupan, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang besar, yang telah membuat hidup kami dibaharui, hidup kami diselamatkan. Terima kasih Engkau sudah rela mengorbankan nyawa demi kami, manusia yang berdosa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk pelayanan sakramen yang sudah kami terima. Kiranya hati kami, batin kami, yang kami satukan bersama-sama sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, sungguh-sungguh juga menyatukan kami dengan sengsara, kematian dan kebangkitan Sang Kristus, sehingga kehidupan kami dikuatkan. Di tengah terpaan badai hidup dan tantangan, kami tidak pernah merasa sendiri, tapi kami dimampukan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami bersama jemaat Tuhan di GKJW Bondowoso, juga jemaat Tuhan di berbagai tempat di dunia ini. Engkau senantiasa berkarya memberkati, sehingga di tengah kami menghadapi badai virus corona yang membuat kami menghayati Jumat Agung dengan berbeda, kiranya kami terus disemangati bertumbuh di dalam iman yang semakin mengakar di dalam Engkau. Engkau memberkati jemaat Tuhan di Bondowoso ini dalam bertumbuh di dalam Engkau. Anggota majelis jemaat, warga jemaat, setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan. Anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam segala hal yang baik, dalam iman dan pengetahuan, Engkau mengaruniakan hikmat-Mu, agar mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, takut akan Tuhan di dalam kehidupan. Kami menyerahkan warga jemaat yang dalam keadaan sakit, mereka yang berpulih, mereka yang sedang berjuang dalam segala macam persoalan hidup. Tuhan karuniakanlah kasih-Mu. Kau memberkati mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang sedang berjuang di tengah kesulitan yang dihadapi, tetaplah menjadi penolong. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan Tuhan. Kau memberkati para pemimpin bangsa kami dalam berjuang untuk mengatasi segala persoalan dalam hidup berbangsa ini. Kami juga menyerahkan di tengah kami semua berjuang untuk mencegah penularan virus corona, dan orang-orang yang bersedia menyediakan diri menjadi relawan berada di garda depan penanganan virus corona ini. Tuhan karuniakanlah perlindungan-Mu, kekuatan-Mu, agar mereka tetap sehat, tetap semangat untuk melayani pekerjaan pagi. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, dan kami ungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Kiranya persembahan ini layak dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nama-Mu terus dipermuliakan. Setiap orang yang bersyukur, Tuhan karuniakanlah berkat-Mu. Yang mengelola persembahan, Tuhan juga memberikan hikmat dan kekuatan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuntun dan sertai kami dalam setiap rencana hidup kami, kemanapun kaki kami melangkah. Tuhanlah yang tetap menjadi sumber perlindungan. Ampuni segala kekurangan kami, dan kami naikkan doa syukur permohonan ini dalam iman kami kepada Sang Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Mari mengakhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 183 bait yang kedua. Yang rambut gajah
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan masing-masing saudara terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan menuntun kehidupan saudara-saudara mengikut Tuhan dengan setia, sekarang dan selama-lamanya. Amin.